Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta 7 negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga Selat Hormuz agar tetap terbuka. Salah satu negara yang dimintai AS adalah Jepang yang juga sudah merespons dengan menyatakan belum mau mengirim pasukannya. Memasuki pekan ketiga, ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran belum juga mereda. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang merupakan urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak sejumlah negara segera turun tangan mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Secara spesifik, Donald Trump menyebut Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris sebagai negara-negara yang diharapkan mengirimkan kapal perang untuk mengawal kapal tanker mereka sendiri. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian. Pasalnya, banyak negara lain yang justru jauh lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut dibanding Amerika Serikat. Start immediately, but we'll take a little time to get there. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. I am demanding that these countries come in and protect their own territory. Meskipun ada tekanan atau koordinasi dengan sekutu seperti AS, pemerintah Jepang belum memberikan lampu hijau untuk pengiriman pasukan militernya ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra yang kooperatif dengan negara-negara terkait untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut. 米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については、重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。 Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu, penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta 7 negara termasuk Tiongkok untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Kita bahas apa sebenarnya yang direncanakan oleh Donald Trump bersama dengan dosen hubungan internasional dari Binus University, Mbak Tia Mariatol Kiptia. Selamat petang Mbak Tia. Selamat petang Mas Yasir. Mbak Tia, Anda membacanya ini lebih kepada memang ingin murni untuk menjaga keamanan maritim begitu, atau ini merupakan salah satu strategi dari Trump untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Iran? Saya melihatnya ini Trump ini seperti sudah desperate ya, atau putus asa, karena bukan hanya kali ini saja Mas Yasir, Trump itu mengajak beberapa koalisinya untuk join dalam menyerang Iran. Pertama, Trump mengajak Inggris untuk ikut menyerang Iran, itu juga ditolak. Kemudian yang kedua, memprovokasi negara-negara Teluk untuk ikut serta join dalam perang ini, mereka juga menolak. Kemudian pernah juga mengajak Prancis, tapi juga ditolak begitu ya. Jadi hampir semua koalisinya dari negara-negara Eropa menolak join untuk perang bersama Iran. Jadi betul-betul ini hanya berdua aktornya, itu Israel dan Amerika Serikat. Dan ketika Iran mengambil strategi menutup Selat Hormuz, Amerika sudah mulai sangat kebingungan begitu ya. Walaupun memang secara pasokan atau suplai minyak dunia memang ke arah Amerika, sedikit mayoritas adalah ke Asia dan juga ke Uni Eropa. Tapi kita harus ingat bahwa Arakci, Menteri Luar Negeri Iran itu menyatakan semuanya boleh melewati Selat Hormuz kecuali Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Artinya posisi ini dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa, termasuk juga Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara yang diajak oleh Trump.
itu saat ini mengamankan posisi negara masing-masing, Mas Yasir. Mereka mementingkan national interest mereka sendiri. Ketika Trump mengajak, tapi misalnya Iran mengizinkan kapal tanker dari Timur Tengah menuju ke negaranya diizinkan, itu mereka no problem sebetulnya, dan mereka menolak untuk Trump bergabung begitu untuk mengamankan Selat Hormuz. Kalau Sehingga kalau misalnya kita lihat Jepang sendiri sudah bilang bahwa belum mau untuk mengirimkan pasukan begitu kan, belum mau ikut bergabung untuk dalam ajakan dari Amerika Serikat ini. Yang menarik Mbak Tia, ini kenapa akhirnya Trump sampai mengajak Tiongkok yang kita tahu bahwa ini bukan sekutunya Amerika Serikat? berharap bahwa Tiongkok ini bisa bicara dengan Iran untuk tidak menutup Selat Hormuznya, terutama untuk Amerika Serikat dan Israel juga beberapa sekutunya. Jadi Tiongkok ini kan aliansinya dari Iran dan juga dengan Rusia begitu ya. Jadi berharap dengan diajaknya Tiongkok ini, Cina merupakan jembatan antara Amerika Serikat dengan Iran untuk bisa bicara kepada Iran, dan diharapkan Iran itu mengikuti instruksi atau negosiasi dari Tiongkok ini. Tapi saya pesimis bahwa Tiongkok akan melakukan ini, karena sejauh ini Iran mampu berani pun itu memang kan tidak sendirian. Memang mereka tidak secara direct membackup Iran, tapi mereka sudah melakukan kerjasama dari berbagai hal, dari berbagai sektor dengan Cina dan Rusia itu sudah sangat lama. Mas Yasir, bukan kali ini saja ketika berperang mereka membackup, tapi memang kerjasama militer, kerjasama cyber security, kerjasama informasi intelijen dan lain sebagainya itu sudah cukup lama antara Tiongkok, Rusia dan Iran begitu. Jadi kalau misalnya diminta oleh Trump untuk bicara dengan Iran, Trump berharap Iran mau mengikuti keinginan Tiongkok. Tapi saya pikir Tiongkok juga tidak akan mau. Jepang saja yang aliansi Amerika Serikat tidak mau. Iya. Semua sekarang menekankan diri. Kalau mereka bisa telepon Iran langsung dan Iran mengizinkan kapal mereka lewat, ya sudah selesai kan? Tidak Iya. mesti mengikuti Trump begitu. Kalau seandainya seperti itu, Anda membaca strategi yang diambil oleh Amerika Serikat nanti akan seperti apa? Saya melihatnya betul-betul Amerika itu dari awal pun sudah salah strategi ya. Dari ketika Israel mengizinkan Israel untuk menyerang Iran, itu saja sudah salah begitu strateginya. Jadi kesini pun ketika mau mengakhiri perang pun Trump kebingungan sendiri, kemudian mengajak sekutunya berharap bisa join. Tidak ada yang mau, dan sekarang Iran memainkan strategi berikutnya dengan menutup Selat Hormuz pun Trump mengajak yang lain supaya mengirimkan kapal untuk security atau atas nama keamanan ke Hormuz pun tidak ada yang mau juga, sampai harus call Cina pun itu saya pikir Cina juga tidak akan mau begitu ya. Jadi sekarang posisinya Amerika betul-betul dilematis antara menghentikan perang tapi tidak mesti malu bagaimana caranya, atau melanjutkan perang tapi resiko banyak hal itu bisa dia dapatkan, dari mulai budget, kemudian domestik politik Amerika sendiri, bagaimana dia juga sekarang sudah mulai terkucil dan lain sebagainya, dan bagaimana pandangan internasional publik juga jelek terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Langkah Jadi diplomasi masih ada kemungkinan tidak diambil ataupun ditempuh oleh Amerika Serikat seperti tadi gitu kan, mengontak ataupun meminta tolong untuk Tiongkok sebagai mediasi begitu untuk menyampaikan ke Iran. ya, sebetulnya ini mengontak Tiongkok itu adalah dalam fokus diplomasi, dalam fokus negosiasi supaya Iran mau. Tapi itu tadi saya di beberapa kali di media beberapa kali menyebutkan bahwa pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei itu cukup melukai Iran. Jadi rasanya sangat sulit Iran untuk kembali ke meja perundingan. Ada kecuali nih Mas Yasir, kecuali memang ada tekanan dari dua koalisinya yaitu Cina dan Rusia. Rusia ya. Tapi apa mungkin? Apa mungkin ada pressure atau ada negosiasi dari dua negara besar ini terhadap Iran, kemudian Iran mengikuti gitu. Jadi selama Iran mampu, saya pikir Iran bertahan dan tidak akan kembali ke meja perundingan sampai betul-betul ada deal dari Amerika Serikat tidak akan mengulang lagi. Karena ini cukup melukai sekali Mas Yasir. Pembunuhan terhadap Ayatollah Ali Khamenei dan juga sekolah ya, anak-anak perempuan di Iran begitu, sangat melukai. Terakhir nih, kalau dari hemat Anda sebagai pakar hubungan internasional gitu, apa yang nantinya diambil, langkah apa yang nantinya diambil oleh Tiongkok yang akhirnya sudah dimention begitu sama Amerika Serikat ikut dalam perang antara Iran dan juga Amerika Serikat ini?
Rasanya jawabannya hanya tersenyum sepertinya Jinping itu, Mas Yasir. Sekarang Jepang saja yang selama ini selalu ikut dan, patuh terhadap instruksi Amerika Serikat tidak mau. Mhm, Korea Selatan pun demikian diam. Kemudian koalisi Amerika Serikat di negara-negara Eropa juga semuanya diam. mhm. Karena Macron itu sudah telepon Iran dan Iran mempersilahkan. Jadi kan tidak mesti repot-repot mengirimkan, kapal perang, tapi mereka tetap bisa melewati Selat Hormuz. Jadi fungsinya Trump apa dong? Sudah tidak ada begitu. Apalagi Tiongkok ya. Saya pikir ya saya yakin Mhm. Tiongkok tidak akan mengurus ajakan Trump begitu. Oke, kita nantikan ya. Ini keterangan resmi dari Tiongkok nih. Kita nantikan seperti apa terkait dengan Ya. permintaan Amerika Serikat ikut terlibat dalam menjaga Selat Hormuz ini. Terima kasih dosen hubungan internasional dari BINUS University, Mbak Tia telah bergabung dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.